Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern di Jawa Tengah, berdiri sebuah peninggalan kuno yang tak banyak dikenal. Candi Sojiwan. Sederhana, tapi menyimpan jejak peradaban besar yang pernah tumbuh di tanah Jawa. Dibangun pada abad ke-9, candi ini menjadi saksi perjalanan spiritual masyarakat Buddha di masa Mataram kuno. Relief-reliefnya bercerita, bukan dengan suara, tapi dengan simbol, tentang nilai-nilai moral, tentang kehidupan Sang Buddha, dan tentang manusia yang terus belajar dari masa lalu. Candi Sojiwan bukan sekadar tumpukan batu. Ia adalah warisan. Bukti bahwa peradaban pernah hadir dengan kehalusan rasa, ketenangan jiwa, dan pemikiran luhur. Kali ini, kita diajak untuk melihat kembali bukan hanya bentuknya, tapi makna yang dibawanya. Candi Sojiwan terletak di Desa Kebon Dalam Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Letaknya tidak jauh dari kompleks Candi Prambanan, sekitar 2 km ke arah tenggara. Namun, suasananya jauh lebih sunyi dan tenang. Dari kejauhan, siluetnya tampak kecil, tapi semakin didekati, ia memancarkan keanggunan masa lalu yang tersembunyi. Dalam kajian Jacques Dumarchais 2007 mengenai sejarah arsitektur candi di Jawa Tengah, pembangunan candi-candi diklasifikasikan ke dalam 2 periode utama, yakni sebelum dan sesudah tahun 830 Masehi. Candi Sojiwan termasuk dalam deretan candi yang berdiri sebelum masa tersebut, sebaris dengan candi-candi besar seperti Prambanan, Borobudur, Mendut, Kalasan, hingga Sewu. Tak banyak yang tahu, Candi Sojiwan merupakan candi Buddha terbesar kelima di wilayah Jawa Tengah. Eksistensinya telah lama menjadi perhatian para arkeolog sejak masa kolonial Hindia Belanda. Proses penelitian dan pemugaran yang memakan waktu hampir 2 abad menjadi bukti betapa kompleks dan bernilainya warisan ini. Banyak pihak turut terlibat, menandai perjalanan panjang untuk mengembalikan kejayaan Candi Sojiwan agar bisa kembali dinikmati generasi masa kini. Di balik batu-batu tua Candi Sojiwan, tersimpan kisah tentang cinta, pengabdian, dan penghormatan yang melintasi zaman. Para ahli menelusuri jejak sejarahnya hingga pada sebuah prasasti yang ditemukan di Temanggung, Prasasti Rukam. Bertarik 829 Saka atau 907 Masehi. Prasasti itu mencatat tentang pemulihan desa Rukam yang luluh lantak oleh letusan gunung berapi. Pemulihan itu dipimpin oleh seorang tokoh agung bernama Nini Haji Rakrian Sanjiwana. Tak hanya membangun kembali desa, ia juga mewajibkan penduduk untuk merawat sebuah bangunan suci di daerah Limung, yang oleh para arkeolog diyakini sebagai Candi Sojiwan.
Candi ini dipercaya didirikan oleh Raja Dyah Balitung, penguasa Mataram kuno antara tahun 899 hingga 911 Masehi, sebagai bentuk penghormatan kepada neneknya, Nini Haji Rakrian Sanjiwana, sosok yang diyakini sebagai Ratu Pramodawardhani, permaisuri Rakai Pikatan. Kompleks candi ini dulunya terdiri dari dua gugusan besar, gugusan utara dan gugusan selatan. Sayangnya, gugusan selatan telah hilang dan kini menjadi area pemukiman warga. Menjulang setinggi 27 meter di atas tanah Jawa, Candi Sojiwan berdiri dengan gagah dalam diamnya. Dengan alas seluas 20 kali 20 meter, ia menjadi candi Buddha terbesar kelima di Jawa Tengah. Ciri Buddhisme terpatri jelas pada tubuh dan atap candi. Atapnya bersusun 3. Tiap tingkat dihiasi barisan stupa yang mengitari, dan di puncaknya, sebuah stupa agung sebagai penanda sakralitas. Meski banyak batu orisinal telah hilang, keagungan bentuknya masih tetap terasa. Bukan hanya bentuk yang menjadikannya istimewa, melainkan juga kisah yang diukir pada kakinya. Di sana, terhampar relief fabel Buddhis. Kisah-kisah Jataka dan Awadana yang menyampaikan pesan moral dengan cara yang indah dan abadi. Ada kisah 2 angsa dan seekor kura-kura tentang pentingnya mengikuti aturan. Cerita Garuda dan kura-kura tentang kecerdikan yang mengalahkan kekuatan. Hingga fabel buaya dan kera yang mengajarkan betapa akal budi bisa menyelamatkan dari bahaya. Di tempat ini pula, dahulu pernah ditemukan arca-arca suci, Buddha Tathagata, Bodhisatwa Avalokiteswara, hingga patung penjaga gerbang, Dwarapala. Meski arca Dwarapala kini telah berpindah ke alun-alun Klaten, jejak spiritualitasnya masih terasa di antara batu-batu Sojiwan yang bisu namun penuh cerita. Bagi umat Buddha masa kini, Sojiwan adalah ruang untuk merenung, bukan sekadar karena bentuknya yang sakral, tetapi karena pesan-pesan kebaikan yang terkandung dalam setiap detailnya. Candi ini adalah penghubung antara masa lalu dan masa kini, antara ajaran yang telah diwariskan dan praktik spiritual yang terus hidup. Di era modern yang penuh tantangan dan ketergesaan, Candi Sojiwan mengajarkan kita untuk kembali pada hal-hal mendasar, kedamaian batin, kesederhanaan hidup, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai Buddhis itu tak hanya terpahat di batu, tetapi juga mengalir di hati mereka yang datang untuk belajar, berdoa, atau sekadar berdiam dalam hening. Semoga Candi Sojiwan terus menjadi tempat belajar, tempat berteduh, dan tempat berziarah batin bagi siapapun yang mencari makna di tengah riuhnya zaman. Karena dari candi sunyi di kaki Merapi ini, kita belajar tentang ketenangan, tentang kebijaksanaan, dan tentang bagaimana masa lalu dapat menuntun masa depan.